Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu rasio satuan sejenis, rasio satuan yang berbeda, dan soal cerita. Sebelum kita membahas tentang perbandingan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada foto. Yang di dalam foto ini ada 16 orang totalnya dan 9 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, dari foto ini Nadia menceritakan kepada teman-temannya. Yang pertama, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, dari ketiga pernyataan ini, manakah yang menurut kalian itu benar? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, 7 dari 16 orang. Nah, total dari orang dalam foto ini ada 16. Dan 7-nya itu adalah perempuan. Artinya, 7 dari 16 orang itu adalah perempuan. Nah, artinya pernyataannya ini adalah benar. Yang kedua, banyak laki-laki itu ada 9 dan perempuan itu ada 7, sehingga perbandingan laki-laki dan perempuan itu adalah 9 berbanding 7. Artinya ini juga benar. Yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyaknya. 2 lebih banyaknya itu dari mana? Dari 9 dikurangin 7, sehingga 2 lebih banyaknya dari perempuan. Maka pernyataan yang ketiga juga benar. Jadi dari ketiga pernyataan ini semuanya benar, dan ini menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Jadi dalam menyatakan rasio atau perbandingan, kita boleh membandingkannya dengan keseluruhan, atau sebagian dengan sebagian, atau dengan menggunakan selisihnya. Nah, apa sih itu perbandingan? Maka kita akan bahas itu. Pengertian perbandingan. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio, yaitu dengan yang pertama pecahan. Contohnya seperti ini. Misal 2/3 atau 2/3 kita menyebutnya. Kemudian yang kedua dipisahkan dengan titik 2. Contohnya misalnya adalah 2/3. Atau dipisahkan dengan kata dari, yaitu 2/3. Seperti ini. Nah, syarat membandingkan dua nilai atau lebih. Syaratnya yang pertama, besarannya harus sama. Artinya, kita membandingkan misalnya panjangnya dengan panjang, waktu dengan waktu, berat ya dengan berat. Tidak bisa panjang dengan waktu. Yang kedua, satuannya harus sama. Misalnya dia sentimeter, berarti harus sentimeter semua. Tidak boleh sentimeter dengan kilometer. Atau detik ya dengan detik, tidak detik dengan jam, atau tidak detik dengan menit, dan sebagainya. Contoh soal yang pertama, sebuah persegi panjang berukuran panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Yang pertama kita tentukan dulu perbandingan panjang terhadap lebarnya. Nah, berarti panjang dibandingkan dengan lebarnya. Kita bisa pakai cara yang titik 2. Berarti sama dengan 12/8. Nah, diminta dengan cara sederhana, berarti kita bagi dengan bilangan yang sama sehingga ini bisa sederhana. Nah, ini kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 4 misalnya, sehingga menjadi 3/2. 12 kita bagi 4 adalah 3, 8 kita bagi 2 adalah 8 bagi 4 adalah 2, sehingga perbandingan panjang banding lebarnya adalah 3/2. Yang B,
Perbandingan panjang terhadap kelilingnya, berarti kita cari dulu kelilingnya. Nah, rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, sama dengan 2 dalam kurung 12 kita tambah dengan 8. Sama dengan 2 dikali 20. Sama dengan 40. Baru ini kita bandingkan, yaitu panjangnya kita bandingkan dengan keliling. Nah, sama dengan panjangnya tadi 12, kita bandingkan dengan kelilingnya 40. Nah, sama dengan tadi kita bagi juga dengan bilangan yang sama, dengan angka yang sama kita bagi dengan 4 juga, sama dengan 12 kita bagi 4 sama dengan 3, dibandingkan dengan 40 kita bagi 4 adalah 10, sehingga perbandingan panjang dengan keliling adalah 3 banding 10. 3-nya untuk panjang, 10-nya untuk keliling. Contoh yang berikutnya dengan satuan yang berbeda. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni? Nah, kita tulis dulu. Rumah Ita itu sama dengan 500 meter. Dan rumah Doni itu adalah 1,5 km. Nah, karena kita mau membandingkan, maka satuannya ini harus sama. Karena di sini meter dan di sini kilometer, maka kilometernya kita rubah menjadi meter, sehingga menjadi 1500 meter. Nah, baru kita bandingkan rumah Ita dengan Doni, kita bandingkan, yaitu 500 banding 1500. Nah, kita bagi dengan bilangan yang sama yang bisa membagi 500 dan 1500, kita bagi dengan 500. 500 dibagi 500 itu adalah 1, dibanding 1500 kita bagi 500, yaitu 3, sehingga perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah yaitu 1 banding 3. Contoh soal yang lain. Untuk membantu korban bencana alam, Gunawan dan Adi akan menyumbang uang. Jumlah uang mereka adalah 300.000. Oke, berarti jumlah uang mereka adalah 300.000 yang diketahui. Nah, kemudian perbandingan uang mereka yaitu Gunawan dibandingkan dengan Adi itu uangnya adalah 4 banding 6. Nah, yang ditanyakan adalah besar sumbangan masing-masing anak. Nah, berarti yang ditanya itu adalah uang masing-masing. Maka caranya pertama kita jumlahkan dulu perbandingannya, karena yang diketahui adalah jumlah uangnya. Maka jumlah perbandingannya sama dengan 4 kita tambah dengan 6 sama dengan 10. Kenapa? Karena ini yang diketahui adalah jumlah. Sehingga kita cari uang Gunawan. Uang Gunawan yang pertama, uang Gunawan sama dengan, nah perbandingannya Gunawan kan 4, maka 4/10 kita kali dengan 300.000 sama dengan, ini kita coret, maka 4 kita kali 3 adalah 12, sehingga 12 0 0 0 0, sehingga uangnya Gunawan adalah 120.000. Yang kedua, uang Adi. Uang Adi itu adalah perbandingannya 6. Untuk uang Adi ini adalah 6, maka 6/10 kita kali dengan 300.000 sama dengan, ini kita bagi, sehingga 6 dikali 3 adalah 18, sehingga uangnya Adi adalah 180.000. Jika kita jumlah 120 dengan 180 itu adalah 300.000, maka benar
uang Gunawan adalah 120.000 dan uang Adi adalah 180.000. Contoh yang selanjutnya adalah perbandingan 3 nilai. Nah, di sini tentukan perbandingan berikut. Yang pertama, diketahui A banding B itu sama dengan 2:3 dan B banding C itu adalah 4/5. Diminta menentukan A banding B banding C. Maka kita tulis dulu A banding B itu sama dengan 2:3. Kemudian B banding C itu sama dengan 4:5. Kalau kalian ingat dulu di sekolah di SD itu pernah diajarkan dengan rumus N kebalik atau petir. Nah, kita tuliskan seperti ini. A banding B sama dengan 2:3. Kemudian B banding C. Maka kita paskan B-nya itu berarti kita paskan di sini 4:5 atau kita tulis A B C. Nah, ini kemudian kita kalikan nanti jadi seperti ini, seret. Nah, seperti ini. Sehingga 2 kita kali 4 itu adalah 8 dibanding 3 kita kali 4 itu adalah 12. Kemudian 3 kita kali 5 adalah 15. Sehingga perbandingannya menjadi 8:12 dibanding 15. Contoh 2. Uang Adi dibandingkan uang Deni adalah 3:2. Jadi kita tulis uang Adi banding Deni itu sama dengan 3:2. Kemudian uang Deni dibandingkan dengan uang Arfan itu sama dengan 4:5. Diketahui jumlah uang mereka itu adalah 30.000. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus cari dulu perbandingan uang Adi, Deni, dan uang Arfan. Ini kita cari dulu perbandingannya. Nah, caranya seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, kita tulis Adi banding Deni banding Arfan. Nah, tadi Adi dan banding Deni itu kan 3:2. Kemudian Deni banding Arfan 4:5. Maka kita cari dengan cara tadi. Pakai cara yang petir tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, 3 kita kali 4 12 dibandingkan 2 dikali 4 adalah 8. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian karena di sini diketahui jumlah, maka kita cari jumlah perbandingannya. Jumlahnya sama dengan 12 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 30. Maka baru kita cari uang masing-masing. Pertama kita cari uang Adi dulu. Nah, pertama kita cari dulu uang Adi. Uang Adi berarti perbandingannya uang Adi adalah 12. Kita pakai yang baru. Sehingga 12/30 kita kali dengan 30.000 sama dengan ini 30-nya kita bagi 30 berarti 1, 12-nya dikali 1000 berarti 12.000. Kemudian yang kedua uang Deni. Perbandingan uang Deni berarti 8. Berarti 8/30 dikali 30.000. Nah, sama dengan berarti kan tadi sama, berarti ini udah jadi 8.000. Kemudian yang ketiga uang Arfan. Nah, uang Arfan perbandingannya Arfan itu adalah 10. Maka 10/30 kita kali 30.000. Maka uang Arfan adalah 10.000. Nah, ini adalah uang masing-masing. Kemudian kita belajar tentang skala. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah peta Kalimantan Timur
Dan skala dari peta Kalimantan Timur itu adalah 1:1 juta. Artinya apa? Artinya bahwa 1 cm pada gambar ini, 1 cm pada gambar ini, dia mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Jadi sebenarnya Kalimantan Timur itu tidak segini luasnya, tapi dia diwakili oleh 1 cm yang mewakili 1 juta cm. Nah, skala itu apa sih? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya, sehingga kita bisa tahu rumusnya skala. Skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Ini untuk mencari skala. Kalau mencari jarak pada gambar, berarti jarak pada gambar sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak sebenarnya, berarti jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan skala. Seperti itu. Nah, itu untuk rumus-rumusnya. Nah, kita ke contoh. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, kita mau mencari jarak sebenarnya. Nah, tadi kan skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya, dan kita juga tadi sudah cari rumusnya. Jarak sebenarnya tadi yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak gambar kita bagi dengan skala atau per skala sama saja. Nah, diketahui jarak pada gambar itu adalah 8 cm. Maka 8 kita bagi dengan skala. Skalanya ini loh, 1:1 juta, atau bisa kita tulis 1/1 juta. Nah, kita tulis seperti ini saja. Jadi 1/1 juta. Maka sama saja 8 dikali, karena ini bagi maka harus kita balik jadi 1 juta per 1, sehingga 8 dikali 1 juta. Nah, sama dengan 8 juta cm. Nah, 8 juta cm ini berapa? Kita ubah jadi kilo, menjadi 80 kilometer, karena dia maju 5. Nah, ini adalah jarak sebenarnya kedua kota tersebut. Atau gampangnya gini, untuk mencari jarak sebenarnya langsung saja jarak pada gambar itu kalian kali dengan skalanya ini. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari skala. Jika diminta untuk mencari panjang atau lebar sesungguhnya, maka sama caranya kalian kalikan dulu panjang atau lebar pada gambar dengan skalanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tugasnya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di e-learning, kemudian kalian upload di KI3 yang pengetahuan. Nah, di situ tempat kalian mengupload tugasnya. Nah, demikian penjelasan terkait perbandingan atau rasio 2 besaran atau lebih. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.